tahayyukum tahiyatan islamiyah tahiyatan ya al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Adi Saputra dari Pendidikan Bahasa Arabia Syekh Farijat Cirebon dengan nomor NIM 104142104. Akan sedikit menyampaikan sharing berbagi tentang tugas mata kuliah dari pengantar pembelajaran bahasa asing, yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas tentang levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing, atau yang akan kita bahas tentang ACTL dan CEFR. Yang pertama kita akan memulai dari ACTFL, pedoman kemahiran. ACTFL ini merupakan gambaran dari apa yang seseorang bisa lakukan dengan bahasa itu sendiri, untuk keterampilan berbicara, menulis, menyimak, dan membaca pada situasi tertentu yang nyata dalam konteks tanpa persiapan ataupun spontan. ACTFL ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1986 sebagai sebuah adaptasi bagi komunitas akademik pada saat itu untuk deskripsi tingkat keterampilan Intergerence Language Roundtable atau disingkat itu ILR dari pemerintah negara Amerika Serikat. ACTL ini dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama ada mubtadi, lalu ada awsat, dan terakhir yang ketiga itu ada a'la. Nah, dari masing-masing bidang ini terbagi menjadi beberapa sub juga. Yang pertama kita akan berawal dari mubtadi sendiri, yaitu tentang dari komunikatifnya itu mampu berkomunikasi dengan tutur kata sederhana dan terstruktur ya. Nah, untuk muhadasahnya itu mampu memperkenalkan diri dengan baik. Dari kitabahnya mampu menulis kata ataupun prosa dengan baik, dan dari istimanya mampu mengenal kosakata berikut dengan komposisi-komposisi yang ada dalam kata ataupun yang disimak. Dan yang terakhir dari qiraahnya itu memahami huruf-huruf dan simbol. Itu dari mubtadi. Nah, sekarang dari awsatnya kita lihat dari komunikatifnya itu mampu berkomunikasi dengan topik yang tidak asing ya, yang akrab, yang biasa digunakan. Dan dari muhadasahnya itu mampu memperkenalkan diri dengan topik-topik yang beragam. Dan dari kitabahnya kita lihat dari segi menulisnya itu kosakata yang belum jelas dapat dimengerti. Lalu dari istimanya mampu mengenal kosakata yang belum terdeskripsikan, dan dari qiraahnya itu menguasai huruf dan kalimat pendek. Nah, sekarang kita ke a'la-nya. Dilihat dari komunikatifnya, a'la di sini yaitu mampu bertukar informasi, menanya dan menjawab informasi yang didapatkan. Dan dari muhadasahnya mampu berbicara dengan bahasa yang sudah dipelajari. Dari kitabahnya mampu menulis kosakata dengan topik keseharian, dan istimewanya mengenali kosakata dengan topik kebiasaan sehari-hari yang biasa dilakukan. Dan qiraahnya itu memahami kalimat yang terstruktur dan sudah diekspor. Nah, itu beberapa bagian dari ACTL. Sekarang kita akan membahas tentang CEFR. CEFR ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mubtadi, ada mutawasid, dan mutaqaddim. Sekarang kita akan membahas tentang mubtadi terlebih dahulu. Dari mubtadi terbagi menjadi 2 ya, atau biasa disebut dengan A1 atau dengan A2. Pertama dari A1 itu mampu menggunakan bahasa sederhana dengan bantuan orang di sekitar ataupun di lingkungan tersebut. Nah, kita lihat dari A1 ini, dari istimewanya itu mampu menyimak dengan baik, lalu dari qiraahnya memahami dan membuat mampu membaca kalimat-kalimat sederhana. Dan dari kitabahnya itu mampu menulis catatan dengan
eh, baik seperti tentang sejarah ataupun catatan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat dari A2-nya, dari Mupradi ini, yaitu pertama, memahami kata atau kalimat yang lebih panjang dibandingkan dengan A1 ya. Nah, kita lihat dari segi istimanya, A2 di sini itu mampu menyampaikan hasil yang disimak secara umum gamblang, dan dari kiroannya mampu memahami informasi topik seputar perusahaan ataupun yang sedang digeluti. Dan dari kitabahnya itu bisa menulis surat dengan baik dan benar. Itu dari pembagian mubtadi. Nah, sekarang kita ke mutawasid, pertengahan ya. Sama dibagi menjadi dua, ada B1 dan B2. Kita akan lihat dari B1, yaitu tentang mampu berinteraksi dengan baik. Dari segi istimanya, mampu menyimak pendapat yang bersifat abstrak atau kurang jelas. Dari kiroannya memahami dan mampu membaca kalimat sederhana. Dan kitabahnya mampu menulis catatan serta menyimpulkannya. Nah, sekarang ke B2-nya, itu mampu berinteraksi secara spontanitas dengan baik. Dari istimanya, mampu menyampaikan komunikasi yang beragam ataupun bermacam-macam. Dari kiroannya mampu memahami informasi topik seputar perusahaan dan lain-lain. Dan dari kitabahnya bisa menulis karya ilmiah. Nah, sekarang kita ke subbagian yang terakhir, yaitu dari mutakodim. Sama seperti yang sebelumnya dibagi menjadi dua. Di sini ada C1 dan C2. Dari C1 sendiri yaitu mampu memahami teks yang sangat panjang, lebih sulit ya. Dari istimanya, efektivitas saat berinteraksi atau sosialisasi itu sangat efektif, mampu menyeimbangkan. Dan dari kiroannya memahami dengan cepat serta mampu mengkaji ulang yang dibaca. Dan dari kitabahnya mampu menulis catatan seminar ataupun pertemuan rapat yang bersifat penting. Nah, dari C2-nya itu ini masih tentang mutakodim, yaitu memahami setiap yang dibaca atau yang didengar serta dapat menyimpulkannya. Nah, kita lihat dari istimanya, itu dapat berbicara tentang pembahasan yang sangat sensitif atau yang sedang viral mungkin, mampu menyeimbangkan, mampu bertanya dan menjawab. Dan dari kiroannya, kita lihat dari kiroannya memahami bacaan dokumen penting secara detail dan teliti. Dan dari kitabnya bisa menulis lebih subjektif. Lalu persamaannya dari keduanya itu pertama, sama-sama sebagai alat ukur pembelajaran bahasa. Lalu kedua sebagai wadah menghidupkan bahasa asing, dan yang terakhir sebagai penguasaan suatu bahasa. Dan dari perbedaannya itu dari segi level dan substansi pada bidang-bidang tertentu itu sangat beda ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.